kembali di Tembang Tentang Japahit, masih bersama saya dan KPK dan juga Ikatan Keluarga Minang. Nah, kita tadi sudah mendengar bagaimana Ikatan Keluarga Minang dibentuk dan sudah tahu bagaimana keluarga Minang keberadaan di Kabupaten Karawang yang sudah begitu lama dan anggotanya luar biasa itu mungkin tahun berapa 10.000 orang dan kita belum tahu nih seperti apa sih mereka atau saudara-saudara kita keluarga Minang ini di Kabupaten Karawang keberadaannya, dibentuknya satu komunitas ini apakah untuk ke arah mana? Baik, saya tanya dengan Pak Ketua dibentuk IKM, Ikatan Keluarga Minang itu mau ke arah mana sebetulnya Pak? Oke. Sesuai dengan visi kita, Ikatan Keluarga Minang ini ingin kita jadikan sebagai wadah pemersatu perantau Minang yang ada di perantauan. Lalu kegiatan kita itu ada di ruang lingkup sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Pada kegiatan-kegiatan ini kita merancang beberapa program yang intinya ingin membantu masyarakat Minang yang ada di Kabupaten Karawang dalam hal kehidupan sosial keagamaan sehingga tumbuh rasa kepedulian, rasa saling membantu dan rasa gotong royong sesama kita yang ada di perantauan. Jadi supaya menumbuhkan rasa gotong royong, rasa sosial, dan dibentuknya satu wadah, ini sangat bagus sekali ya. Tapi artinya mungkin pemirsa yang ada di seluruh Indonesia sama ya dengan ikatan-ikatan keluarga yang lain. Bahkan mungkin ikatan keluarga Minang itu bukan saja ada di Kabupaten Karawang, bahkan di seluruh Indonesia. Karena kita tahu orang Minang itu yang tadi saya di depan saya sebutkan bahwa ada satu yang sangat luar biasa, yaitu ciri khasnya adalah kalau kita ingat dengan kuliner adalah masakan Padang. Betul Pak? Betul ya? Siapa yang tidak kenal rumah makan Padang? Bahkan bukan di Indonesia saja, di luar negeri juga ada rumah makan Padang. Tepuk tangan dong buat rumah makan Padang. Nah biasanya Pak, kalau misalkan ada tugas-tugas misalkan ada acara nih, biasanya ini kan mungkin ada rapat dan lain sebagainya. Nah biasanya Bapak mengumpulkan orang-orang itu untuk menyampaikan kepada anggota seperti apa Pak? Mungkin ada yang bisa nambahin, apakah humas misalkan ketua nih saya mau mengadakan ini, biasanya Bapak melalui apa? Karena mereka pasti tersebar di Kabupaten Karawang di berbagai kecamatan ya Pak ya? Ya. Seperti apa Pak? Jadi pertama kita di DPD IKM Karawang mengadakan rapat pengurus. Setelah kita bicarakan beberapa program yang akan kita jalankan, nanti kita akan mengkomunikasikan ke masyarakat Minang yang ada di kota Kabupaten Karawang dan di ranting-ranting. Kita Kabupaten Karawang itu ada 33 kecamatan, kita tersebar di 33 kecamatan itu memang ada yang dominan, ada yang sedikit. Nah, di masing-masing kecamatan kita ada ranting. Dari ranting itulah nanti bagian humas berkomunikasi untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan tadi. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di ranting itu, Pak, biasanya kegiatan-kegiatan yang ada di ranting itu, kan mungkin ada satu kabupaten nih, biasanya ada pertemuan apa aja Pak? Yang lebih itu mungkin, misalkan ada acara pengajian seperti Ustadz bilang, itu mungkin itu biasanya dilakukan ada yang akbar atau ada yang mungkin antar kecamatan seperti apa Pak? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan lebih detail. Jadi secara garis besarnya memang kegiatan kita untuk khususnya pengajian itu kita lakukan per bulan. Pada momen tertentu di waktu pada pengajian itu ada
hari besar Islam seperti Isra Mi'raj Maulid Nabi, itu kita angkat menjadi Momen pengajian besar. yang besar. Mungkin Ustadz bisa nambahkan lebih detail mengenai program keagamaan. Baik, Ustadz. Jadi di samping ada kegiatan di DPD IKM Karawang juga Pak, setiap penting itu ada pertemuan 1 kali sebulan, itu ada juga pengajian. Nah nanti pengajian ranting ini kita satukan di acara-acara besar, pokoknya hari-hari besar Islam gitu kan, kita undang ranting-ranting. Jadi setiap ranting itu ada pengajian juga. Nah, jadi salah gitu. Jadi setiap sekali sebulan baru ke gedung. Gitu kan. Jadi tidak terputus silaturahmi lah katakan ya. Jadi masyarakat Minang yang ada di Kabupaten Karawang itu benar-benar tercover ya Pak ya. Walaupun misalkan ada yang mungkin sudah pindah dan lain sebagainya. Namun mereka tetap juga kalau ada kegiatan mungkin mereka juga akan datang karena mengingat sudah ada terdata ya Pak. Ini saya bertanya ke Pak Wakil nih, Pak Wakil. Biasanya kalau acara momen-momen seperti itu, seperti tadi Pak Ketua bilang ada Hari Besar Islam, kegiatan-kegiatan itu. Biasanya apakah mengambil dana atau ada donatur tetap atau seperti apa? Yang kami lakukan selama ini, pertama kami menginformasikan dulu ke ranting-ranting, seterusnya kami punya donatur-donatur yang kira-kira lebih dari kita, lebih dari yang lain untuk mengumpulkan dana. Sepertinya ya dokter-dokter itu bergabung sama kita, dan juga yang perusahaan-perusahaan, dari situlah kita ambil dana untuk momen-momen tertentu. Nah ini tugas humas di dalam IKM ini seperti apa Pak tugasnya? Boleh Bapak ceritakan? Setelah si rapatnya ada keputusan menunggu perintah dari ketua dilaksanakan, nanti kemana arah sampai ke ujung kita yang berangkat. Jadi Bapak ini di humas itu tahu semua ya, Pak? Harus tahu ya Pak? Harus tahu. Luar biasa. Ini yang kental sekali ya, ketemu ya Pak. Kalau Pak Ketua mungkin cuman tolong ini seperti itu ya Pak ya. Baik, di sini kan ada nggak sih hal-hal suka kangen yang terlupakan atau ke Minangkabau sendiri? Apa memang sudah terpenuhi? Ada semua di Karawang Pak? Ada nggak hal-hal yang membuat kangen Bapak? Kita kangen nih. Dengerin lagu Minangkabau, ada nggak sih di antara mungkin bisa cerita Pak? Sebelum dijawab ya Pak, Iya. Saya ingin menambahkan sedikit. Iya. Kita di IKM Kabupaten Karawang kita udah punya gedung serbaguna sendiri. Wow. Jadi ini gedung ini menjadi sentral kita untuk melakukan kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan yang sering kita lakukan setiap tahun yaitu santunan anak yatim dan duafa. Kita melakukan 2 kali setahun, yaitu pada bulan Muharram dan bulan Ramadan. Jadi itu kita pusatkan kegiatannya di gedung serbaguna IKM. Ya, alamatnya di belakang lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang. Gedung ini Cukup jelas ya. Gedung ini kita dapatkan berkat dari kemudahan yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Karawang pada zaman Bapak Haji Dadang S. Mokhtar pada tahun 2010. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dadang S. Mokhtar. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi beliau karena dipakai untuk kegiatan sosial keagamaan bagi kita. Dan paling itu kan tentunya mungkin Bupati yang sekarang juga sangat luar biasa mungkin terhadap komunitas-komunitasnya IKM. Kita setiap tahun, setiap September kita diundang untuk ikut serta memeriahkan HUT Kabupaten Karawang setiap tahun. Ya. Ulang tahun Kabupaten Karawang. Ulang tahun Kabupaten Karawang. Itu, Pak. Ya. Biasanya menampilkan apa saja nih dari Minangkabau? Kita pergelaran seni budaya. Apapun nanti Pak Firman bisa menjelaskan lebih detail. Iya. Terakhir kita ikut serta di acara Goyang Karawang, Festival Goyang Karawang Internasional. Kita ikut tampil di
panggung dan ikut mengisi stand juga. Baik. Artinya ketika berada kita di kabupaten ya kayak IKM di Kabupaten Karawang, secara otomatis pasti ada kita kontribusi lah buat di mana kita tinggal pastinya. Dan karena apa? Yang paling penting adalah buat masyarakat manapun yang ada di wilayah manapun, ini sebagai contoh bahwa satu perkumpulan yang sudah sangat luar biasa kalau menurut saya. Di Kabupaten Karawang sendiri ada 30 lebih kecamatan, ternyata mereka punya ranting-ranting. Ini menjadi contoh agar komunikasi tidak terputus, silaturahmi juga tidak terputus dengan masyarakat Kabupaten Karawang. Yang saya ingin tanyakan lagi Pak, kalau kegiatan tadi misalkan seperti Bapak santunan anak yatim dan lain sebagainya ya Pak ya, apakah itu diperuntukkan untuk masyarakat untuk warga Minangkabau saja atau buat masyarakat selain daripada itu Pak? Oke. Kegiatan sosial keagamaan kita khususnya santunan yatim, kita membagi porsi 60% kita peruntukkan untuk warga Minang yang ada di Kabupaten Karawang, 40% warga masyarakat sekitarnya. Tapi pada kenyataannya kebalik ya. Masyarakat di luar Karena Minang yang orang lebih Minang kan banyak porsinya. makmur, Pak. Amin. Suatu orang Minang kan makmur, Padang, pandai dagang, udah jelas ya Pak. Ya mudah-mudahan bahkan mungkin orang Minang akan lebih makmur lagi, bahkan mungkin nanti 90% buat warga sekitar. Amin ya. Luar biasa. Baiklah Bapak-bapak, saya tinggal dulu ya. Baik pemirsa, obrolan kita tentunya akan kita lanjutkan kembali, namun kita akan kasih kesempatan yang melewat masih di Tembang Katesan bersama saya Darka Ortega dan keluarga Ikatan Keluarga Minang.